Perwako nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan rukun warga dan rukun tetangga. Adapun poin-poin pembahasan pada bagian rukun warga yaitu syarat kepengurusan, tata cara pemilihan, dan tata cara pemberhentian. Berdasarkan pasal 9, terdapat beberapa syarat dalam kepengurusan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, merupakan warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, dapat membaca dan menulis aksara Latin. Kemudian yang keempat, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian. Yang kelima, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dikecualikan apabila keterbatasan SDM. Yang keenam, berumur paling rendah 21 tahun. Lalu yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, merupakan penduduk setempat. Yang kesembilan, tidak merangkap jabatan pada LKD lainnya dan bukan merupakan anggota partai politik. Dibuktikan dengan surat pernyataan dari partai politik. Pemilihan ketua RW dengan musyawarah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW selambat-lambatnya 7 hari setelah berita acara hasil pemilihan ditetapkan. Yang kedua, ketua RW yang terpilih menyampaikan usulan susunan pengurus RW kepada ketua RW. Yang ketiga, ketua RW menyampaikan usulan susunan pengurus RW kepada lurah. Yang keempat, kepengurusan RW ditetapkan oleh ketua RW terpilih dan disahkan oleh lurah setempat. Dengan catatan susunan pengurus, terdapat keterwakilan perempuan minimal 30%. Kemudian, pemberhentian ketua RW dapat terjadi jika meninggal dunia atas permintaan sendiri dan juga diberhentikan. Ketua RW dapat diberhentikan apabila berakhir masa jabatan, telah terpilih masa pengurus RW yang baru, pindah keluar wilayah RW, dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan penjelasan ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka digantikan oleh sekretaris RW yang dituangkan dalam surat perintah tugas, ditandatangani lurah, hingga diselenggarakannya pemilihan yang baru. Kemudian pengurus RW selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka ketua RW mengusulkan nama pengurus RW yang baru kepada lurah dan disahkan oleh lurah. Terakhir, pemberhentian pengurus RW diberhentikan dengan keputusan lurah dengan tata cara sebagai berikut. Pembinaan oleh lurah dengan pemanggilan kepada pihak bersangkutan. Surat teguran dari lurah kepada pihak bersangkutan. Adapun poin-poin pembahasan pada rukun tetangga yaitu syarat kepengurusan, tata cara pemilihan, dan tata cara pemberhentian. Berdasarkan pasal 23, terdapat beberapa syarat dalam kepengurusan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, merupakan warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, dapat membaca dan menulis aksara Latin. Kemudian yang keempat, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian. Yang kelima, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dikecualikan apabila keterbatasan SDM. Yang keenam, berumur paling rendah 21 tahun. Lalu yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, merupakan penduduk setempat. Yang kesembilan, tidak merangkap jabatan pada LKD lainnya dan bukan merupakan anggota partai politik. Dibuktikan dengan surat pernyataan dari partai politik. Kemudian adapun tata cara pemilihan ketua RT sebagai berikut.
Yang pertama, pemilihan ketua RT dengan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan RT. Yang kedua, keanggotaan panitia terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang atau seksi. Yang ketiga, panitia melakukan penjaringan bakal calon ketua RT. Yang keempat, panitia mengumumkan calon ketua RT. Apabila hanya diperoleh satu calon, maka langsung dilaksanakan penetapan. Dengan tambahan, panitia pemilihan ketua RT tidak boleh dicalonkan sebagai ketua RT. Yang kelima, panitia menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan ketua RT. Yang keenam, pemilihan ketua RT dihadiri minimal 2/3 kepala keluarga yang ada di wilayah RT setempat. Yang ketujuh, pemilihan dilakukan oleh masyarakat setempat yang sudah memiliki KTP atau diwakilkan oleh kepala keluarga. Yang kedelapan, jika suara terbanyak lebih dari satu orang, maka dilakukan pemilihan ulang atau diselesaikan dengan musyawarah. Yang kesembilan, hasil pemilihan ketua RT dituangkan dalam berita acara pemilihan ketua RT. Yang kesepuluh, masa kerja panitia pemilihan ketua RT berakhir sejak ditetapkannya berita acara pemilihan ketua RT. Yang kesebelas, ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT selambat-lambatnya 7 hari sejak ditetapkan. Yang ke-12, ketua RT terpilih menyampaikan usulan susunan pengurus RT baru secara tertulis kepada ketua RW. Yang ke-13, ketua RW menyampaikan usulan susunan pengurus RT terpilih kepada lurah selambat-lambatnya 30 hari sebelum periode kepengurusan berjalan berakhir. Yang ke-14, pengesahan kepengurusan RT ditetapkan dengan keputusan lurah. Dengan catatan, susunan pengurus terdapat keterwakilan perempuan minimal 30%. Kemudian, pemberhentian ketua RT dapat terjadi jika meninggal dunia atas permintaan sendiri dan diberhentikan. Ketua RT dapat diberhentikan apabila berakhir masa jabatan, telah terpilih masa pengurus RT yang baru, pindah keluar wilayah RT, dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan penjelasan, ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka digantikan oleh sekretaris RT yang dituangkan dalam surat perintah tugas, ditanda tangani lurah, hingga diselenggarakannya pemilihan yang baru. Lalu pengurus RT selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, maka ketua RT mengusulkan nama pengurus RT yang baru kepada lurah dan disahkan oleh lurah. Kemudian, pemberhentian pengurus RT diberhentikan dengan keputusan lurah dengan tata cara sebagai berikut. Pembinaan oleh lurah dengan pemanggilan kepada pihak bersangkutan. Surat teguran dari lurah kepada pihak bersangkutan. Demikian penjelasan Perwako nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan rukun warga dan rukun tetangga. Terima kasih.